Halo sahabat belajar, mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti tutorial. Pada video pembelajaran ini, pertama kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran dalam konteks pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pendekatan pembelajaran adalah cara atau metode yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk memudahkan proses pembelajaran siswa. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan kondisi lingkungan belajar. Terdapat beberapa contoh pendekatan pembelajaran yang umum digunakan dalam pembelajaran IPA SD, yaitu pendekatan inquiry, keterampilan proses, konseptual, pemecahan masalah, nilai, dan lingkungan. Pendekatan lingkungan menitik beratkan pada pengalaman dan pengetahuan siswa tentang lingkungan sekitar mereka. Sedangkan pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat, SLTM, menekankan hubungan penting antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Pendekatan faktual lebih memusatkan perhatian pada pemahaman siswa tentang fakta-fakta sains. Sementara pendekatan konseptual lebih fokus pada pengembangan pemahaman konsep-konsep dalam IPA. Pendekatan pemecahan masalah mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam konteks sains. Pendekatan nilai menekankan pentingnya moral dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Pendekatan inquiry mengajarkan siswa untuk menjadi peneliti dan penemu dalam konteks sains. Sementara pendekatan proses berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa dalam menjalankan proses sains. Terakhir, pendekatan sejarah memperkenalkan sejarah sains dan teknologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik dan prinsipnya sendiri dalam mengajarkan materi IPA kepada siswa. Dengan memilih pendekatan yang tepat, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain pendekatan pembelajaran, kita sebagai pengajar dan pendidik juga harus memahami metode pembelajaran. Metode pembelajaran merujuk pada cara atau teknik yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengajarkan materi atau keterampilan tertentu kepada siswa atau peserta didik. Metode pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk memahami, mengingat, dan mengaplikasikan konsep dan keterampilan yang diajarkan dengan lebih baik. Dalam pembelajaran IPA di SD, terdapat berbagai jenis metode yang dapat digunakan untuk mengajar konsep-konsep dan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya termasuk metode penugasan, diskusi tanya-jawab, latihan, ceramah, simulasi demonstrasi, proyek, studi lapangan, dan eksperimen. Setiap metode memiliki keunikan sendiri dan dapat dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Karakteristik siswa dan materi yang diajarkan. Metode penugasan adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kognitif siswa dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Dalam implementasi metode penugasan dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa terhadap konsep yang sedang dipelajari. Misalnya, guru dapat memberikan tugas membuat rangkuman materi tentang jenis-jenis tumbuhan atau hewan, membuat sketsa atau gambar ilustrasi tentang siklus air, atau mengumpulkan informasi tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah. Dengan melakukan tugas ini, siswa akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan dapat mengembangkan keterampilan seperti observasi, analisis, sintesis, dan presentasi yang berguna dalam memahami dan mengaplikasikan konsep IPA. Metode diskusi adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok tentang topik pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi siswa. Dalam implementasi metode diskusi dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat memilih topik yang menarik dan sesuai dengan level pemahaman siswa tentang konsep IPA. Misalnya, guru dapat memilih topik tentang cara merawat tumbuhan atau hewan peliharaan, penyakit dan cara pencegahannya, atau dampak penggunaan bahan-bahan kimia terhadap lingkungan. Siswa kemudian dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengemukakan argumen mereka. Guru dapat memberikan arahan dan pertanyaan terkait dengan topik yang sedang didiskusikan untuk memandu diskusi dan memastikan bahwa setiap siswa berpartisipasi secara aktif. Dengan melakukan diskusi ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
berpendapat, dan memahami perspektif yang berbeda, serta memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang konsep IPA. Metode tanya jawab adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru dalam bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan topik pembelajaran. Tujuan dari metode tanya jawab adalah untuk membangun pemahaman siswa tentang konsep yang dipelajari dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam implementasi metode tanya jawab dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat mempersiapkan daftar pertanyaan terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Misalnya, guru dapat menanyakan tentang ciri-ciri tumbuhan atau hewan tertentu, siklus air, atau sifat-sifat fisika dan kimia. Siswa kemudian diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara bergantian. Guru dapat memberikan umpan balik dan menjelaskan konsep yang belum dipahami oleh siswa. Dengan melakukan metode tanya jawab ini, siswa dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran dan memperkuat pemahaman mereka tentang konsep IPA. Selain itu, metode ini juga dapat membantu siswa memperluas kosakata dan membangun kemampuan verbal mereka. Meskipun metode tanya jawab dan diskusi sering digunakan dalam konteks yang serupa, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam cara mereka melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Metode tanya jawab melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik secara langsung dengan bertukar pertanyaan dan jawaban tentang topik tertentu. Guru memberikan pertanyaan dan siswa harus mencari jawaban atau memberikan jawaban langsung. Tujuan dari metode tanya jawab adalah untuk menguji pemahaman siswa tentang topik tertentu dan memberikan masukan langsung kepada siswa tentang pemahaman mereka. Sementara itu, metode diskusi melibatkan interaksi kelompok atau kelas secara keseluruhan dalam membahas topik tertentu, di mana siswa diberikan kesempatan untuk berbicara dan membagikan pandangan mereka. Guru bertindak sebagai moderator dan membantu siswa untuk memahami perspektif yang berbeda dan mencapai kesimpulan yang lebih kompleks dan terinformasi. Tujuan dari metode diskusi adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berbicara dan mendengar, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Dengan demikian, perbedaan utama antara metode tanya-jawab dan diskusi adalah bahwa metode tanya-jawab lebih bersifat langsung dan berfokus pada pengujian pemahaman siswa secara individual, sedangkan metode diskusi lebih berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan berpikir kritis siswa melalui diskusi kelompok. Metode latihan adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan latihan atau latihan mandiri terhadap keterampilan atau konsep yang dipelajari. Tujuan dari metode latihan adalah untuk memperkuat pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menerapkan konsep IPA. Dalam implementasi metode latihan dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat memberikan latihan atau soal-soal yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Misalnya, guru dapat memberikan latihan tentang pengenalan dan klasifikasi tumbuhan atau hewan, perubahan fisika dan kimia, maupun keanekaragaman hayati. Siswa kemudian diberikan waktu untuk mengerjakan soal-soal tersebut secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Guru dapat memberikan umpan balik dan pemecahan masalah jika diperlukan untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Dengan melakukan latihan ini, siswa dapat mengasah keterampilan kognitif seperti observasi, analisis, dan sintesis, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan konsep IPA dalam situasi yang berbeda. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan guru dalam memberikan penjelasan atau pemaparan tentang konsep-konsep yang dipelajari kepada siswa. Tujuan dari metode ceramah adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang konsep IPA yang kompleks dan sulit dipahami oleh siswa. Dalam implementasi metode ceramah dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat memilih topik yang menarik dan menyajikan materi dengan cara yang jelas dan terstruktur. Misalnya, guru dapat memberikan penjelasan tentang tumbuhan dan hewan, sifat fisika dan kimia atau energi dan lingkungan. Selama sesi ceramah, guru dapat menggunakan media visual seperti gambar atau video untuk membantu siswa memahami konsep yang sedang dipelajari. Setelah sesi ceramah, guru dapat memberikan waktu untuk siswa untuk bertanya dan memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa siswa memahami materi yang telah dipelajari. Dengan melakukan metode ceramah ini, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep IPA yang kompleks dan sulit dipahami, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh informasi dari sumber lain. Metode simulasi adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung yang mensimulasikan situasi atau fenomena yang terkait dengan topik pembelajaran.
Tujuan dari metode simulasi adalah untuk membantu siswa memahami konsep IPA dengan cara yang lebih terlibat dan memperkuat keterampilan mereka dalam menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang berbeda. Dalam implementasi metode simulasi dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat memilih topik yang cocok dan menarik, seperti eksperimen sederhana tentang gaya, tumbuhan, dan ekosistem. Guru kemudian dapat mengatur simulasi yang sesuai dengan topik yang sedang dipelajari, seperti membuat model tumbuhan atau hewan, atau membuat model planetarium. Siswa kemudian diberikan kesempatan untuk terlibat dalam simulasi tersebut dan melakukan observasi, pengukuran, atau analisis terhadap data yang dihasilkan. Guru dapat memberikan umpan balik dan membantu siswa dalam mengaitkan hasil dari simulasi dengan konsep-konsep IPA yang terkait. Dengan melakukan metode simulasi ini, siswa dapat mengasah keterampilan mereka dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan menerapkan konsep IPA dalam situasi dunia nyata. Selain itu, metode ini juga dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan tentang konsep-konsep IPA. Metode demonstrasi adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan guru sebagai pemegang pengetahuan dan keterampilan dalam memperlihatkan secara langsung cara melakukan suatu tindakan atau eksperimen kepada siswa. Tujuan dari metode demonstrasi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan tepat mengenai suatu konsep atau tindakan yang dipelajari dalam pembelajaran IPA. Dalam implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat menunjukkan cara melakukan suatu tindakan atau eksperimen yang terkait dengan konsep-konsep IPA, seperti cara melakukan percobaan sederhana atau mempraktikkan penggunaan alat-alat sains. Siswa kemudian dapat mengamati dan memperhatikan tindakan atau percobaan yang ditujukan oleh guru, serta mengajukan pertanyaan atau menjelaskan apa yang telah mereka amati. Guru dapat memberikan penjelasan dan dukungan kepada siswa selama proses demonstrasi, serta memastikan bahwa siswa memahami konsep yang dipelajari. Pada akhir demonstrasi, siswa dapat melakukan praktik atau tindakan yang telah ditujukan oleh guru, sehingga mereka dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka dalam konsep-konsep IPA yang telah dipelajari. Dengan melakukan metode demonstrasi ini, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas dan tepat mengenai konsep-konsep IPA yang dipelajari, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam mempraktikkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut. Meskipun metode simulasi dan demonstrasi terlihat serupa, karena keduanya melibatkan penggunaan alat atau bahan untuk memperlihatkan konsep tertentu dalam pembelajaran, keduanya memiliki perbedaan penting. Metode demonstrasi melibatkan guru memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja atau dilakukan dengan menggunakan alat atau bahan tertentu. Siswa berada dalam posisi sebagai pengamat dan memperhatikan apa yang terjadi. Tujuan dari metode demonstrasi adalah untuk memberikan gambaran visual atau praktis tentang konsep atau proses yang sedang dipelajari, sehingga siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Di sisi lain, metode simulasi melibatkan pembuatan situasi yang meniru atau menyerupai situasi nyata untuk memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan praktis. Siswa terlibat secara aktif dalam situasi simulasi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis mereka. Tujuan dari metode simulasi adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis, berpikir kritis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif. Dengan demikian, perbedaan utama antara metode demonstrasi dan simulasi adalah bahwa metode demonstrasi lebih berfokus pada memberikan gambaran visual atau praktis tentang konsep tertentu kepada siswa, sedangkan metode simulasi lebih berfokus pada memberikan pengalaman praktis dan interaktif kepada siswa dalam situasi yang menyerupai situasi nyata. Metode proyek adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang memerlukan kerjasama tim, pemecahan masalah, dan aplikasi konsep-konsep yang dipelajari dalam pembelajaran IPA. Tujuan dari metode proyek adalah untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang aktif dan terlibat, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerja sama tim. Dalam implementasi metode proyek pada pembelajaran IPA di SD, guru dapat memilih topik yang menarik terkait dengan konsep-konsep IPA, seperti proyek desain taman, daur ulang sampah, proyek sains, atau proyek lingkungan hidup. Siswa kemudian diberikan waktu untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan proyek, serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam pembelajaran IPA. Guru dapat memberikan umpan balik
dan dukungan kepada siswa selama proses pembelajaran, serta memastikan bahwa proyek tersebut mencakup konsep-konsep yang terkait. Pada akhir proyek, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek mereka, serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan metode proyek ini, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang mendalam dan terlibat, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis, kreativitas, dan kerja sama tim yang sangat relevan dengan dunia nyata dan masa depan. Metode studi lapangan adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman belajar di luar kelas, seperti melakukan observasi atau penelitian di lingkungan sekitar, atau tempat yang relevan dengan topik pembelajaran. Tujuan dari metode studi lapangan adalah untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang terlibat dan autentik, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam pengamatan, analisis, dan interpretasi data. Dalam implementasi metode studi lapangan dalam pembelajaran IPA di SD, guru dapat memilih lokasi yang sesuai dan terkait dengan konsep-konsep yang dipelajari, seperti taman, hutan, pantai, atau laboratorium sains. Siswa kemudian diberikan instruksi dan tugas yang terkait dengan lokasi tersebut, seperti mengamati keanekaragaman hayati, memetakan sumber daya alam, atau melakukan eksperimen sederhana. Guru dapat memberikan panduan dan dukungan kepada siswa selama proses studi lapangan, serta membantu mereka dalam memperoleh data dan informasi yang relevan. Pada akhir studi lapangan, siswa dapat mempresentasikan hasil temuan dan pengalaman mereka, serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan metode studi lapangan ini, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang otentik dan terlibat langsung, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam pengamatan, analisis, dan interpretasi data, yang sangat penting dalam dunia nyata dan masa depan. Metode eksperimen adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan percobaan, atau eksperimen yang terkait dengan konsep-konsep IPA yang dipelajari. Tujuan dari metode eksperimen adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang aktif dan terlibat kepada siswa, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil eksperimen. Implementasi metode eksperimen pada pembelajaran IPA di SD. Guru dapat memberikan instruksi dan bimbingan dalam merencanakan dan melakukan eksperimen yang terkait dengan konsep-konsep yang dipelajari. Siswa kemudian dapat melakukan eksperimen sesuai dengan instruksi dan bimbingan yang diberikan oleh guru, serta mencatat dan mengevaluasi hasil eksperimen tersebut. Guru dapat memberikan dukungan dan masukan kepada siswa selama proses eksperimen, serta memastikan bahwa siswa memahami konsep yang dipelajari dan dapat menerapkan keterampilan yang relevan. Pada akhir eksperimen, siswa dapat mempresentasikan hasil temuan dan kesimpulan mereka, serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan metode eksperimen ini, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan terlibat, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi percobaan atau eksperimen, yang sangat penting dalam dunia nyata dan masa depan. Dalam konteks pendidikan, metode pembelajaran digunakan sebagai instrumen atau teknik untuk mengajarkan materi, sedangkan pendekatan pembelajaran adalah kerangka atau sudut pandang yang membentuk cara guru merancang dan mengimplementasikan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran harus didasarkan pada pendekatan pembelajaran yang telah dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Keduanya sama-sama penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran yang berkualitas, penting bagi guru dan calon guru untuk mempertimbangkan kedua aspek ini. Semoga materi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman sahabat mahasiswa Universitas Terbuka mengenai metode dan pendekatan pembelajaran, serta dapat menginspirasi Anda dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Terima kasih telah menyimak video ini, dan sampai jumpa dalam tutorial berikutnya.